Saudara, gue Febrian, seorang pelancong Nusantara. Bersama tim Indonesia dari Metro TV, gue diajak menjelajah untuk menyaksikan keindahan Nusantara dan keistimewaan berbagai macam masyarakat dan budayanya. Tempo hari Mas Yofi Widianto lucu banget deh. Masa dia ngasih gue tas kulit kayu ini? Katanya di dalam tas ini ada sesuatu yang bisa membantu gue mengerti keindahan kesenian Papua. Tapi gue harus membukanya di Raja Ampat. Raja Ampat, saudara! Dan itulah yang membuat gue penasaran banget sama isi tas ini. Seru banget ya, kayak memburu harta karun. Saudara, Raja Ampat adalah pecahan Kabupaten Sorong. Kabupaten ini memiliki 610 pulau, tapi hanya 35 pulau yang dihuni. Kepulauan Raja Ampat terletak di barat laut kepala burung Pulau Papua, dengan 4 pulau besar utama, yakni Misol, Salawati, Bantata, dan pulau utamanya yang bernama Waigeo. Saudara, akhirnya sampai juga gue di kota Waisai, sebuah distrik dari Kabupaten Raja Ampat. Masyarakat asli kepulauan ini adalah etnis suku Biak, Maya, dan Ondoloren. Namun di Waisai sendiri sudah banyak pendatang dari wilayah Indonesia lainnya. Banyak wisatawan lokal maupun internasional yang berkunjung khusus untuk menikmati keindahan alamnya. Nah, perjalanan gue di Raja Ampat ini selain akan mengupas budaya yang ada di sini, gue juga mau belajar sesuatu yang sangat penting di Raja Ampat, yaitu mengenai konservasi. Dan untuk itu gue harus bangun jam 5 pagi besok. Gue tidur dulu ya. Saudara, pagi ini kita akan menyaksikan sesuatu yang istimewa, yaitu seekor burung yang khas Papua. Dan kita hanya bisa melihatnya pada jam makannya saja di pagi hari seperti ini atau sore hari. Saudara, pagi ini gue mau ngelihat sesuatu yang khas banget dari Papua. Apa ya? Burung cendrawasih. Nah, setiap jam 6 pagi di desa Sarpor keren ini ada burung-burung cendrawasih yang lagi dikasih makan. Yuk, untuk menuju tempat pemberian makan cendrawasih, kita harus menyusuri teluk yang indah ini. Sebelah kiri gue ada laut. Lautnya bening banget. Kalau bisa gue menyebur sih, tapi gimana ya? Tapi, siap-siap ya untuk tiba-tiba langsung berhadapan dengan alam belantara, saudara. Wow, kita jalan kaki aja off-road. Perjalanan kita membutuhkan waktu sekitar 20-30 menit naik ke atas. Puncak bukit ini sekitar 500 meter di atas permukaan laut. Dan gue saat ini bahagia banget, karena selain Bapak Pemandu, pendakian kita juga ditemani oleh... Nih, si Mandos nih. Mandos! Mandos! Mandos. Terima kasih sudah dibawa ke sini. Nah, saudara, gue sekarang bersama dengan Pak Orgenes Dimara. Beliau adalah Ketua Kader Konservasi Alam Sarpokren. Beliau punya usaha pelestarian burung cendrawasih yang berdampak baik pada masyarakat setempat. Oh, selama saya kelola spot ini sudah menjalan 4 tahun. Ya. Dengan cara seperti ini, saya membuka lapangan kerja, memberi makan, minum, masyarakat sudah kenyang, lalu saya arahkan. Saudara, konservasi cendrawasih itu sangat penting, karena banyak sekali orang yang memburu burung langka ini hanya untuk dijadikan topi agar wisatawan bisa berfoto-foto. Maka ke depan alam ini kita jaga, dan bukan dapat seperti yang saya berikan di hari ini, tetapi dapat lebih banyak dan bukan makan hari ini, tetapi selama hidup dan anak cucu pun bisa dapat hidup. Bisa menikmati. Ya. Begitu saudara. Alam ini bukan saja memberikan inspirasi, tapi juga dapat menghidupi masyarakat setempat. Begitu betul, ya Pak Goris ya? Betul. Luar biasa saudara, gue salut banget dengan usaha Pak Orgenes. Kepeduliannya pada lingkungan ternyata didasari oleh sebuah falsafah pribadi. Saya punya kisahnya begini. Oh, dari tanah kami lahir, dari tanah kami tinggal. Dengan adanya kepedulian terhadap alam ciptaan Tuhan, serta pemanfaatannya, di dalamnya kami hidup. Itu kisah saya. Dan saya bertolak dari kisah ini, saya sudah sukses. Punya guide masyarakat yang saya arahkan ada 30 lebih orang yang saya perdayakan untuk merasakan apa manfaat dari alam dan tujuan pariwisata. Sekarang kita mau ke panorama. Nah, dibilang tempatnya panorama mungkin karena kita bisa ngelihat panorama yang indah banget gitu ya. Wow, bagus banget. Di sini kita bisa ngelihat ada pulau Gam sama Mansuar. Dan katanya ada yang lebih dahsyat lagi dari pemandangan ini. Makanya, habis ini
gue mau menjelajah perairan Raja Ampat untuk melihat flora dan fauna lautnya. Sembari gue menuju ke satu tempat yang ikonik banget di sini. Saudara, mari kita lihat keindahan alam bawah laut Raja Ampat yang sangat terkenal itu. Woohoo! Dan hari ini tim Indonesia dari Metro TV kedatangan tamu khusus yaitu Kakak Titi Rajo Binta. Kak Titi bersama Ibu Renita akan menjelajah dan melihat ada apa saja di bawah permukaan laut biru ini. Saudara, kalau kita bicara tentang biota laut Raja Ampat, Tim Ahli Conservation International, The Nature Konservasi, Lembaga Oseanografi Nasional, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menyimpulkan bahwa 75% spesies karang dunia berada di Raja Ampat. Artinya, tidak ada tempat lain yang memiliki jumlah spesies karang sebanyak ini, saudara. Saudara, karena gue belum punya scuba diving license, jadi gue menyerahkan untuk syuting yang underwater yang dalam-dalam itu ke tim Indonesia Metro TV. Sementara gue ya snorkeling di yang dangkal-dangkal aja, karena itu juga nggak kalah bagus kok. Raja Ampat gitu, dahsyat banget saudara. Di sini kita bisa jelajah banyak hal, perairan, pulau-pulaunya juga banyak banget. Dan di sini menurut gue semuanya unik-unik, orangnya juga unik-unik. Tapi yang paling unik menurut gue ada satu pulau, namanya Pulau Kelelawar. Saudara, dahsyat banget rasanya berkunjung ke pulau kecil ini. Di siang hari bolong, kita sudah bisa lihat puluhan hingga ratusan kelelawar berterbangan di atas kanopi pohon-pohon ini. Pulau ini menjadi tempat diving dan snorkeling favorit karena dikelilingi oleh terumbu karang, saudara. Tapi ingat ya, jangan sampai meninggalkan sampah di sini. Cukup meninggalkan kenangan. Ceelah. Kayaknya waktunya gue santai-santai di Pulau Freewen, saudara. Di sekitar Raja Ampat, kita bisa mampir di berbagai pulau dan bercakap-cakap dengan warga setempat. Siapa tahu kita bisa dapat ilmu baru. Seperti dengan keluarga Oscar yang selalu siap menyambut pengunjung di pulau ini. Sebagai wisatawan, kita harus silaturahmi dulu dengan warga, saudara. Dan gue paling seneng bisa bertukar cerita dan ceria dengan mereka. Karena semakin kita mengenal kisah mereka, semakin kita bisa menghargai kehidupan mereka, saudara. Saudara, untuk mendekatkan diri dengan masyarakat lokal di Papua, kita harus coba yang namanya sirih pinang dan kapur untuk menghormati juga, begitu Pak ya? Ayo kita Pak Cek, kita coba. Senang sekali kalau mau datang ke Papua baru bisa makan. Oh gitu? Oh. Ajarkan saya Pak Cek. Pinang dengan sirih. Nah, memang perlu membiasakan diri agar bisa menikmati mengunyah sirih pinang, saudara. Soalnya pahit banget. Tidak boleh ditelan ya? Karena kapur. Tapi jangan salah, campuran zat kapur dari kulit kerang yang digerus ini bisa memperkuat gigi kita. Ini gunanya untuk apa, Pak Cek? Kuatkan gigi. Kuatkan gigi? Kumang. Kumang. Wah. Giginya panas. Iya. Cantik gak gue? Saudara, ini gue lagi cobain sirih pinang kapur di Papua. Rasanya langsung saya jadi masyarakat lokal tuh, ya. Jadi orang Papua sudah ini. Ayo kita kasih tunjuk giginya Pak Cek. Saudara, ternyata di antara 610 pulau yang ada di Raja Ampat, ada satu yang menurut gue istimewa banget. Saudara, sekarang gue lagi ada di Kampung Wisata Arborek. Dan ini adalah satu-satunya desa atau pulau yang ada di kawasan Raja Ampat yang dijadikan kampung wisata. Dan setiap rumahnya itu mereka memproduksi sebuah kesenian. Apa ya? Nah, seperti ini saudara. Seperti ibu-ibu di sini, kalau waktu senggang itu bikin topi, nyaman gitu. Tapi yang bikin unik, bentuknya. Ini dari daun pandan ya, Bu? Topi yang mereka buat ini memang terinspirasi dari biota laut yang biasa mereka temukan di perairan seperti ikan pari ini. Keren banget ya! Oh iya, mau tahu lebih dalam lagi tentang desa ini? Tonton Indonesia di Metro TV setiap Kamis jam 22.30 waktu Indonesia Barat. Saudara, ngomong-ngomong, gue sering banget lihat foto-foto suatu tempat di Raja Ampat yang bikin heboh banget. Ini nih tempatnya, namanya Piai Nemo. Emangnya sebagus itu ya? Yuk kita buktikan dari atas. Saudara, ternyata yang dihebohkan orang-orang itu benar. Saksikanlah kemegahan pulau-pulau karang ini. Keindahan alam di sini benar-benar seperti dunia tersendiri. Dahsyat! Nggak sia-sia sih naik 318 tangga, pas naik di sini langsung Terima kasih Tuhan kan? Tuh, terima kasih Tuhan. kirain cuma bisa lihat di kalender, selama ini ternyata bisa lihat aslinya. Apalagi lihatnya sama yang cantik-cantik ini. Sama yang ganteng juga dong. Aduh, yang cantik-cantik, lihat yang cantik sama yang cantik-cantik saudara ya. Selamat berpanas-panas. Oke, selfie dulu Bu ya. Wajib ya Oke. dong di sini ya.
Gugusan Pianemo merupakan kumpulan dari pulau-pulau yang terbuat dari batu kars, saudara. Kalau dilihat dari atas, memang seperti permata di tengah lautan biru. Gua merasa sangat bersyukur. Gue masih bisa lihat pemandangan seindah ini dalam hidup gue. Maka dari itu, Kalau gua sih saudara, pengennya semua masyarakat di sini, juga anak-anak kecil di sini, bahkan sampai nanti cucunya, buyutnya itu masih bisa menikmati keindahan Raja Ampat. namun sayangnya ada hal-hal yang mengurangi keindahan tersebut, seperti sampah. Nah, saat gue bertemu lagi dengan Pak Orgenes, ternyata masalah itu menjadi salah satu komponen usaha konservasi alamnya. Di luar pelestarian burung cendrawasih pastinya. Bukan begitu, Pak? Ya betul. Sehingga sampai ini harapan saya kepada pihak pemerintah dalam waktu dekat perlu buat proyek sampah yang bisa menanggulangi semua sampah-sampah yang bertebaran di alam, baik laut, di pesisir maupun di alam. Karena sampah mengurangi nilai-nilai pariwisata. Terima kasih Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Sampai di sini jumpa. sampah tidak ada lagi. Saudara, sekarang gue berada di muka Kepulauan Raja Ampat, Pianemo. Dan gue mau buka kado dari Mas Yofi. Gimana? Gimana? Bagus ke? Itu dia saudara. Nih, warna batik ini sama kayak warna air di sini. Oh iya. Sekarang gua ngerti kenapa gua dikasih batik Papua. Karena keindahan alam Papua itu, ini tercerminkan di batiknya ini. Keren banget loh saudara. Batik Papua. Saudara, kemanapun gue berjalan, gue melihat kesenian di sini itu sangat erat hubungannya dengan bahan-bahan alami maupun motif alami. Dahsyat ya saudara, betapa kayanya Raja Ampat ini. Benar-benar serasa melihat permata di tengah laut. Dan dari keindahan alam, dikaryakan menjadi keindahan buah tangan masyarakat Raja Ampat. Dengan kata lain, seni yang tumbuh dari alam. Nah itu yang gue suka saudara. Inspirasi datang dari lingkungan kita. Makanya ingat ya, harus terus jaga lingkungan kita supaya inspirasi itu datang terus. Dan itu yang senantiasa membuat kita jadi orang Indonesia kaya. Wih, akhirnya sampai juga gue di Raja Ampat. Impian gue banget nih. Oh ya, gue yakin di Nusantara ini masih banyak banget yang bisa dijelajah. Kalau misalnya kalian tahu gue harus kemana, boleh komen di bawah ini. Dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Tentunya jangan lupa untuk terus jadi orang Indonesia kaya.